Roy Suryo mengajukan pra-peradilan untuk ketiga kalinya dalam kasus sebagai tersangka fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo. Kita bahas malam hari ini, sudah hadir di studio Kompas TV ada kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan Wakil Ketua Umum Brigadir Rakyat Nusantara, Ade Darmawan. Selamat malam. Selamat malam Friska, selamat malam Bang. Terima kasih sudah hadir Bang Sangaji juga Bung Ade. Saya ke Bung Sangaji dulu. Ini ada pra-peradilan ketiga kalinya, apa kali ini yang diprapitkan? Prapit ketiga sudah kami mohonkan sejak hari Kamis. 1 hari sebelum kesimpulan untuk prapit kedua. Dan pada prapit ketiga ini tentu objeknya berbeda dengan 2 prapit sebelumnya. Apa itu? Yaitu berdasarkan putusan dari prapit pertama. Karena yang dimohonkan pada prapit pertama itu bukan hanya sekedar penangkapan, penahanan, penggeledahan yang harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Tetapi juga harus ada ganti kerugian dan kemudian rehabilitasi terhadap nama baik seseorang akibat penangkapan dan penahanan. Bukan status tersangka ya, itu harus dibedakan gitu. Nah, karena pada putusan pra-peradilan pertama itu hakim tunggal menerima sebagian, tetapi juga menolak sebagian. Ya. Sebagian yang ditolak itu adalah terkait dengan permohonan rehabilitasi dan kemudian ganti kerugian. Ya. Hakim mengatakan bahwa itu harus dimohonkan dalam permohonan lain. Maka dari itu inilah dan batas waktunya adalah hanya 14 hari. Ya, dan besok ini kami mohonkan pada hari Kamis itu belum melebihi batas 14 hari. Jadi masih sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim tunggal. Prapit ini kan memang hak dari tersangka Ya, dalam hal betul. ini Bung Roy Suryo. Tapi dari pihak Anda, Bung Ade, melihatnya apakah ini sekadar hak atau ingin memundurkan waktu jelang sidang pokok perkara? Saya rasa gini Mbak Friska, kalau kita berbicara prapit, harusnya idealnya ya satu prapit itu satu kesemuanya, keseluruhan. Tetapi ini dicicil. Saya mengibaratkan gini, ibarat beli panci di tukang kredit, dicicil. Apa bedanya memang Artinya kalau gini, bisa saja kan teman-teman ini langsung saja. Jadi misalkan katakan rehabilitasi, kemudian penetapan tersangka, kemudian KAP dan HAN, penahanan dan lain-lain sebagainya. Itu bisa satu rangkaian sebenarnya. Tapi memang ini kayak dicicil kan. Artinya tentu ada strategi khusus, itu monggo sah-sah saja karena tidak diatur. Tetapi alangkah eloknya kalau menurut saya sih sebaiknya untuk prapit yang ketiga kenapa nggak dimasukin semua lagi terkait pasal. Kan ada 6 pasal, 4 pasal lah. 4 pasal atau 5 pasal lah. Ya jangan satu-satu gitu, 32-nya, kemudian 35-nya. Itu kan ibarat kata ya seperti saya katakan tadi bahwa ya sama seperti beli panci di tukang kredit. Bang Sangaji dianggapnya sebagai mencicil. Kalau pencicilan itu boleh kok di dalam hukum jual beli. Apalagi sama tukang kredit ya. Kan boleh. Kalau mau dianalogikan tadi oleh Bang Ade bahwa ini seperti kita mencicil barang, ya mencicil itu kan boleh. Ya nggak boleh itu kan mengambil orang, mengambil barang orang tanpa hak, bisa kena pencurian atau penggelapan atau penipuan, ya kan? Nah, jadi artinya strategi. Sesuatu yang dibolehkan oleh hukum itu sepanjang tidak melanggar maka boleh dipakai. Ya, apalagi ketika kita bicara pra-peradilan. Kalau dikatakan mencicil antara penangkapan, penahanan, penggeledahan, upaya paksa kita sebut, dengan adanya permohonan ganti kerugian dan kemudian rehabilitasi nama, sebenarnya sudah kami masukkan dalam satu permohonan. Jadi nggak benar juga. Jadi karena Bang Ade bukan nggak benar. Ini persepsi saya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan saya nggak benar. Ya, maksudnya persepsinya salah gitu. Ya, tidak bisa salah dong. Jelas. Ya, namanya persepsi kan jelas. Salah. Karena di dalam fakta, karena di dalam fakta satu gelondongan, nggak perlu lagi kita mencicil sebenarnya. Karena dalam fakta kita bicara hukum kan fakta. Faktanya adalah karena Bang Ade kan bukan para pihak di dalam permohonan pra-peradilan, dari jadi sisi para pihak dia gimana, hanya memantau dari lubang jarum yang kecil gitu loh kan. Yang kami mohonkan itu pada pra-peradilan pertama itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ketika nanti dikabulkan bahwa dinyatakan tidak sah, melanggar hukum sewenang-wenang, maka kemudian kami ikut sertakan di dalam permohonan untuk rehabilitasi, pemulihan nama baik dan kemudian ganti kerugian. Tapi hakim karena mempedomani KUHP yang baru berkaitan dengan permohonan dari seorang tersangka dalam upaya paksa, dia tidak memutus 2 permohonan ini dalam satu putusan. Karena itu diajukan kembali dalam prapit yang ketiga. Dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa terkait dengan permohonan rehabilitasi dan kemudian ganti kerugian, monggo dimohonkan pada permohonan yang lain. Ini masalah teknis dan tidak boleh lebih dari ini bukan masalah teknis.
Ini putusan Oke, hakim. putusan hakim Karena dan kita batasnya 14 hari tadi. Karena kita terikat pada asas namanya asas ius curiae, yaitu apa? Dalam hukum ketika hakim memutuskan sesuatu, memeriksa, memutus sesuatu, maka kita harus memandang bahwa putusannya itu adalah benar adanya dan dia telah menerapkan hukum itu dengan baik karena hakim dipandang sebagai orang yang paham hukum. Dan terhadap putusan pra peradilan kan tidak ada challenge, tidak bisa ada upaya hukum apapun, baik banding maupun kasasi, sehingga dia inkrah dan dia final and binding. Nah, itulah final and binding ya kami pakai lagi karena ada perintah dari hakim. Itu bicara soal pra-peradilan putusan yang pertama, pengadilan, bukan gitu. masalah semata-mata mencicil doang, Bung Ade. Ya, tetapi idealnya. Jadi gini, kalau kita melihat beberapa prapit, biasanya dia satu kaligus. Kita tidak perlu lagi artinya mencicil, ya sebentar ini rehabilitasi, kemudian setelah rehabilitasi apalagi, kan begitu. Tetapi saya yakinlah bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini mudah-mudahan tidak berpengaruh oleh putusan materi pokok perkara. Tetapi kalau itu pun diwujudkan, ya tentunya ya selamatlah Mas Roy ini kan. Tetapi kalau kita lihat sih, saya rasa pokok perkara sebentar lagi disidangkan. Nah, sisa menunggu mereka. Masih ada 4 kok. Kalau menurut hemat saya melihat ya, Friska, itu masih ada pasal 310, 311. Saya rasa dengan ketawanya Bang Gofur ini udah tahu nih arahnya kan. Ada 310, ada 311, ada 35 kan. Karena ini kan 32 ya. Yang ini 32 ya, yang kedua. Yang prapit kedua 32. 32. Nah, berarti prapit ketiga soal ganti kerugian dan rehabilitasi. Akibat tidak ada pasal nih. Penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang dinyatakan tidak sah. Ini tidak ada pasal nih. Nah, berarti prapit keempat bakal ada pasal lagi nih yang emang sampai prapit keempat? Ya pasti, karena 310, 311, 32 dan 35 kan, 32 kan prapit kedua. Iya. Nah, 3 pasal ini kan belum. Iya kan? Nah, ini yang ketawanya terbuka nih Bang ini Sangaji mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bung Ade apa gimana? Bisa saja. Ya, pertama begini Mbak Rizka ya. Yang pertama bahwa pra peradilan ini menggunakan KUHP baru. Iya. Alasannya selalu itu. Enggak, karena begini, ini edukasi hukum juga kepada masyarakat. Dan ingat, perkara Mas Roy ya versus Pak Jokowi ini sebetulnya menjadi laboratorium hukum buat masyarakat mempelajari lembaga pra peradilan. Karena di dalam KUHP, di penjelasan KUHP disebutkan bahwa ada 2 penguatan strategis di dalam KUHP baru. Ini kan mengganti KUHP zaman Orde Baru tahun 81, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Ada 2 hal yang diperkuat. Yang pertama adalah hak-hak seorang tersangka, terdakwa, kemudian yang kedua adalah penguatan lembaga pra peradilan. Kenapa lembaga pra peradilan ini diperkuat? Karena di dalam rezim KUHP kita yang baru, ini sudah diadopsi yang saat itu belum diadopsi, sudah diadopsi 2 konvensi internasional, yaitu adalah UN Declaration of Human Rights tahun 1948 dan yang kedua adalah ICCPR, International Convention. Ini adalah bagian dari penguatan pra peradilan berdasarkan KUHP yang baru. Penguatan dari lembaga pra peradilan untuk apa? Untuk melindungi hak-hak seorang tersangka. Karena zaman dahulu di KUHP yang lama ketika didesain tahun 1981. Isu-isu tentang hak asasi manusia, isu-isu tentang penyalahgunaan kewenangan itu mungkin belum dipotret saat itu. Pada saat para pembuat undang-undang tahun 1981 belum mengadopsi pemikiran-pemikiran strategis terkait dengan human rights, hak asasi seseorang, terkait dengan check and balance terhadap proses hukum. Nah, di KUHP yang baru tahun 2025 itu KUHP sudah mengadopsi itu. Oleh karena itu kami memanfaatkan. Nah, itu tersangka landasannya yang ingin disampaikan. Hal yang kedua adalah terkait dengan pasal-pasal. Memang benar. Kami akan menguji pasal-pasal ini per item, ya. Dan itu tidak ada larangan. Iya betul. Dan itu tidak ada larangan. Iya betul, tapi betul kan? Iya, memang benar. Kami akan menguji item per item. Jadi memang memperpanjang, kami menguji parsial namanya. Kami menguji secara parsial. Apa itu? Karena kami ingin uji itu adalah 2 alat bukti. Melihat ini, hakim harus menonton ini sebenarnya. 2 alat bukti permulaan yang cukup. Karena gini, pokok pra peradilan kami yang kemarin yang kedua, mungkin juga nanti yang keempat. Kalau yang ketiga tidak ada berkaitan dengan substansi pokok perkara. Tapi yang kedua, pasal 32 dan kemudian mungkin nanti yang keempat, pasal 35. Kami ingin nguji adalah 2 alat bukti permulaan yang cukup. Karena gini, Mas Roy dan Bu Tifa ditetapkan dalam dua peristiwa pidana yang berbeda. Yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Ini disebut delik umum. Dan kemudian ada 32, 35. Ini deliknya delik khusus. Kami menengarai dan berdasarkan fakta persidangan pada
sidang pra-peradilan yang kedua kemarin, justru alat bukti ini di blender jadi satu. Oke, nah tapi tadi Kan harusnya nggak boleh. Oke, itulah kenapa Setiap masih akan jenis ada tindak pidana episode pra-peradilan punya berikutnya. alat bukti yang berbeda-beda. Idealnya, Karena Mbak Friska. itulah yang kita sebut Gimana, dengan Bung Ade? kualifikasi delik. Ya, jadi idealnya kalau dia memang satu rangkaian. Katakanlah pasal 32 dan 35 itu kan delik yang memang khusus dengan pasal yang khusus. Artinya dia tidak bagian daripada, dia lex spesialis bukan bagian daripada KUHP. Nah, maksud saya kalau kita menjadi seorang lawyer, paling tidak 32, 35 ini satu rangkaian kan? Karena dia satu lex spesialis. Kemudian nanti 310, 311 yang sekarang sudah berubah, ya kan? Itu diuji satu rangkaian. Berarti 2 kali. Artinya kok kenapa harus satu-satu? Nah, inilah yang mencerminkan bahwa ada niatan teman-teman untuk memang sengaja memperpanjang waktu ini. Tapi sok nggak apa-apa, kita lihat, kita ikuti. Apakah hakim seperti apa nanti memutuskan, karena kita back kembali lagi. Jadi kalau Bang Ade lihat ini jadi bagian strategi untuk memperpanjang waktu. Selain strategi perpanjangan waktu, ya, yang kedua adalah ini strategi akal-akalan menurut saya. Kenapa? Kenapa akal-akalan? Kenapa akal-akalan? Karena itu tadi, bahwa ada delik yang memang sifatnya satu rangkaian, lex spesialis. Kenapa harus dipisah antara pasal 3 dan 35 ini? Harusnya di satu rangkaian, kan, karena lex spesialis bersama. Maka penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. Katakanlah seperti itu. Terus kemudian untuk KUHP 310, 311 dan lain-lain, misalkan dia satu rangkaian, harusnya di satu rangkaian. Jadi pertama menghemat waktu, yaitu seperti prinsip peradilan bahwa cepat biaya ringan. Ini kan semangat peradilan nih. Kalau begini kan bukan cepat biaya ringan nih. Hampir setiap minggu digalakkan. Disebutnya akal-akalan kata Bang Ade. Seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan semangat asas peradilan cepat. Peradilan. Ya, saya kira mereka tidak konsisten sejak dari awal. Kenapa? Sebelum Nah, itu lagi tuh dia. Oke ya, aku dulu ya, Bang. Ya, silakan. Sebelum perkara limpah ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, mereka kan selalu menantang kami untuk pra peradilan. Karena pra peradilan itu adalah hak opsi pilihan fakultatif, bukan imperatif ya. Di dalam ilmu hukum kita mengenal ada kaidah yang fakultatif, ada kaidah yang imperatif. Nah, ini kaidahnya fakultatif. Karena dia kaidahnya fakultatif, pada saat yang tepat kami akan mengambil langkah hukum. Dan pada saat berkas sudah dikirimkan ke pengadilan, karena kami terikat atau hukum atau pengadilan terikat pada ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E bahwa permohonan pra peradilan akan menunda pemeriksaan pokok perkara, kemudian di menit-menit itulah kemudian kami menggunakan hak hukum kami untuk menguji satu, upaya paksa penangkapan penahanan yang alhamdulillah sudah dikabulkan. Kemudian kami masuk kepada pokok perkara, yaitu kami ingin menguji dasar penetapan tersangka dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kemarin pasal 32. Kemudian mungkin nanti akan ada pasal berikutnya lagi yang kami uji gitu. Apakah ini adalah akal-akalan? Kalau akal-akalan saya kira diksi ini tidak tepat. Ini demi kepentingan pendidikan edukasi hukum juga kepada publik. Karena kalau disebut akal-akalan, berarti kami melakukan suatu langkah hukum yang tidak berdasar secara kaidah. Sementara ini ada kaidahnya. Sementara ini ada kaidah hukumnya. Menurut saya, di dalam kita menilai suatu proses penegakan hukum, tidak bisa berdasarkan asumsi kita. Tidak bisa kemudian kita menuduhkan seseorang melakukan ini secara akal-akalan. Saya nggak setuju dengan diksi akal-akalan. Ini menyesatkan publik gitu. Dan ini nggak sesuai dengan komitmen mereka sejak dari awal. Katanya kan kami ditantang sejak dari awal. Tapi sekarang kami pakai hak hukum itu. Bang Ade gimana? Kita sepakat Pak Gofur bahwa Pak Gofur melakukan langkah-langkah hukum yang tentunya tidak diatur, bahwa tidak dibatasi di KUHP berapa kali pra peradilan. Oke, sepakat. Take or leave it kita oke. Tetapi yang perlu kita tanamkan di sini adalah ada 2 lex spesialis di sini, yaitu pasal 32 dan 35. Itu satu rangkaian. Kenapa tidak satu rangkaian pasal 32, 35, kemudian KUHP-nya 310, 311 katakanlah mau diuji juga, ya kan? Kenapa tidak satu rangkaian jadi 2? Jadi semangat tentang peradilan yang cepat, kemudian berbiaya ringan, itu bisa kita wujudkan bersama, gitu loh. Nah, ini hakim harus nonton bahwa kemudian ada strategi yang memisahkan antara pasal 32, 35, kemudian pasal 310, 311 itu nanti juga dicicil kayak orang nyicil panci, ya kan? Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya kurang mengena bagi etika dalam berperkara. Kenapa?
Karena tidak ada di sini semangat berperadilan cepat, biar ringan, tidak ada itu. Mana? Apakah ini Kan itu. hak tersangka tidak sesuai dengan Jadi aturan gini, perkara? saya perlu Itu koreksi. menurut hemat kami ya, pendapat Oke. saya secara personal gitu Oke. loh. Saya koreksi ya. Ya, Kalau silakan. dikatakan bahwa asas peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, ingat itu berlakunya untuk pemeriksaan pokok perkara. Ini ada kompetensi peradilan lain yang kita sebut lembaga pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan itu tidak akan mengganggu proses persidangan pokok perkara sepanjang ya permohonan pra-peradilan masih berlangsung, dan kemudian ketika nanti semua tahapan pemeriksaan permohonan pra-peradilan ini selesai, ya kita akan masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Dan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, kita akan uji di dalam perkaranya Bu Tifa. Apakah Pak Jokowi hadir nggak? Oh pasti. Pak Jokowi hadir nggak? Kalau Pak Jokowi hadir setelah nanti putusan sela, minggu depan ini kan putusan sela. Setelah putusan sela, berarti 2 minggu lagi, kita lihat. 2 minggu lagi adalah masuk proses pembuktian. Karena setelah putusan sela, kalau misalnya eksepsi atau nota perlawanan Bu Tifa diterima, berarti tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tidak Oke. masuk tahap pembuktian. Tetapi ketika nanti Bu Tifa nota perlawanannya ditolak, ya, yang diterima adalah keberatan dari jaksa penuntut umum, berarti masuk kepada pembuktian. Kita menunggu apakah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen Pradi Bersatu akan diterapkan nggak oleh mereka dalam perkara Bu Tifa. Artinya Pak Jokowi harus hadir 2 minggu lagi. Pak Jokowi memastikan hadir terakhir Sehingga kan? peradilan itu akan cepat Oke, dalam Bang- perkaranya Bu biarkan Tifa. Oke, Bang Ade. Ya, oke. Jadi terkait Pak Jokowi hadir, saya meyakini itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan, tidak hanya di pertemuan kami, tapi juga di beberapa media, bahwa beliau juga akan hadir. Akan memastikan semuanya dan membawa ijazah, bahkan diberikan bonus. SD dan SMP-nya juga akan dibawa. Kemudian nanti disatukan untuk menunjukkan SMA dan S1-nya. Artinya, saya rasa beliau akan hadir, dan saya bisa pastikan itu beliau akan hadir dan siap banget untuk Artinya kalau pokok perkara nggak akan ada masalah dong? kalau tidak Pak akan ada masalah. Jokowi Justru inilah sebenarnya keinginan Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik. Terus terang, Pak Jokowi tidak konsen pada penangkapan, tidak konsen pada pemenjaraan. Oke. Tetapi ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini loh, fakta yang sebenarnya. Baik. Bahwa saya berkuliah, saya melakukan perkuliahan, kemudian mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan apa yang ada fakta persidangan dan fakta yang ada. Ya. Yang Mbak Priska, tapi Singkat saja. ini tidak lagi konsisten ini sama Sekjen Pradi Bersatu. Oke, kenapa singkat saja? Mereka katakan bahwa Pak Jokowi tidak konsen terhadap upaya paksa penangkapan penahanan. Tetapi ingat, sebelum penangkapan dilakukan dan penahanan dilakukan, mereka telah mengirimkan surat permohonan penangkapan Begini, upaya paksa terhadap Polda Metro Jaya. Oke. Inilah yang kami lihat. Ini yang kami lihat Sang bahwa Haji. mereka Bung Sang Haji, sebentar. justru menegaskan sesuatu yang Bung Sang Haji, ini kontradiktif gitu loh. pendapat dari Pak Jokowi. Ya. Ya, bukan pendapat para pelapor lain. Sebentar, Anda jangan mendiskreditkan bahwa Pak Jokowi ingin penahanan. Oh tidak, Pak Jokowi dari dulu tidak konsen pada itu. Tetapi kalau kami atau pelapor lain, ya teman-teman, inginnya ya memang harus dilakukan Oke. penahanan. Dan mereka melakukan upaya untuk memohonkan penangkapan penahanan. Jadi, Padahal laporan mereka itu jadi- digugurkan oleh jaksa penuntut Oke. umum Jadi dan jangan- tidak masuk dalam surat dakwaan. Jadi jangan Artinya mereka ini penumpang mendiskreditkan gelap. seseorang Mereka kepada- penumpang gelap dalam perkara Wah, pidana tidak ini. bisa. Mereka Hak kami, memaksakan hak kami, laporan warga hukum, negara tapi Indonesia kemudian untuk melaporkan siapapun yang digugurkan melanggar pidana. oleh jaksa penuntut umum. Itu yang Ya. paling penting. Oke. Anda pun berhak untuk melaporkan siapapun. Ini penumpang gelap. Ya, Dalam Anda perkara pidana berhak ini. melaporkan siapapun. Ya Oke. kan? Anda pelaku pidana kok. Oke. Anda punya Saya bukan klien. pelaku pidana. Maaf, klien Anda Ya. kok jelas-jelas kok Ngomong-ngomong. memfitnah kok. Nah, Oke, ini oke. disebut pelaku pidana. Oke, oke. Ini salah Fitnah lain. kok. Ini salah. Oke, oke. Fitnah kok. Bung Beliau Sang itu Haji dan Bung tersangka. Ade. Ya, Oke. masih seseorang disangka. Kita harus menghargai dong asas Dua praduga alat tidak bukti udah bersalah. cukup kok. Dua alat bukti penetapan Datang ke tersangka. kuburan memfitnah Tapi orang lah dan lain-lain sebagainya. ini nggak Apa benar ini. kan yang benar? Kasihan Itu yang publik. tidak benar. Oke, Ini oke, menyesatkan Bung Ade. publik ini. Oke, Bung Ini Ade, artinya Bung mendidik Sang publik Haji, ini. kalau di sini pembuktiannya nggak akan ada tidak akan ada implikasi hukumnya. Nanti Ya. pembuktian nanti di persidangan. Iya, Dan yang betul, kita tunggu sepakat. adalah pra peradilan ya. Sepakat, Nanti sepakat. tanggal 20 ya. Terima Sepakat. kasih banyak Bung Sang Haji, terima kasih juga Baik. Bung Ade sudah hadir Sapa Indonesia Malam.